garda depan dalam hal gerakan-gerakan progresif untuk perkembangan Kelurahan Pucung lebih lanjut. Baik, izin saya perkenalkan diri saya, Agung Nugroho Bimasena, nama lengkap saya. Dalam hal ini diberikan amanah untuk menjadi moderator jalannya acara. Ini tajuknya apa ya Pak Aris? Pelatihan ya, pelatihan pembuatan storytelling berbasis sumber daya agraria di Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Memang para muda ini yang ditunjuk oleh Pak Lurah untuk nanti sebagai objek pelatihan, karena panjenengan semua sebenarnya nanti akan ada di garda depan di pengembangan ya lebih lanjut dari Kelurahan Pucung ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa narasumber utama siang hari ini adalah Pak Aristiono Nugroho yang sudah, kalau berdasarkan catatan sudah yang ke-8 kali ini, Mas Pak. Kalau saya baru kedua kali, terakhir saya tahun 2022 nih, sowan ke sini, dan sebenarnya saya ada sedikit beban sih, karena yang putra Gunung Kidul itu saya. Pak Aris ini putra Purworejo, meskipun nggak bisa bahasa Jawa. Nggak tahu, kadang-kadang kalau saya agak kasar bicara Purworejonya diasingkan seperti itu. Selain itu, kami ini kan tim dari Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, ada 3 orang baru yang tertarik untuk ikut terlibat. Beliau ini pakar-pakar hukum pertanahan. Jadi kalau panjenengan semua ingin bersengketa, berkonflik dan berperkara, ini ada Pak Yohanes Supomo yang ada di ujung kanan. Beliau ini sekaligus juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Gunung Kidul. Periode tahun lama ya Pak ya. Kemudian beliau mengabdikan diri sebagai seorang dosen di STPN Jogja. Kemudian kalau Pak Pomo ini putra Moyunten kalau nggak salahnya, Jeng Laras ya, Sleman. Kemudian ada Pak Nur Rahmanto, yang ganteng. Ya semuanya ganteng Pak, karena laki-laki semuanya ganteng. Tenang aja. Ya. Ini ke Pak Nur Rahmanto ini putra Wonogiri yang beliau dari Bengkulu dulu, mengabdi di Bengkulu, kemudian saat ini mengabdi di STPN sebagai guru juga. Hari ini hari guru, dosen boleh disebut guru ya. Dan begitu. Kemudian ada putra dari Sulawesi Tengah ini, Pak Alphonse. Ya. Jadi beliau juga berkunjung di sini. Jadi yang pasti yang bisa bahasa Jawa 3 orang saja, saya, Pak Pomo, dan kemudian Pak Nur Rahmanto yang fasih berbahasa Jawa maksudnya. Jadi itu izin perkenalan di awal dulu. Tentunya kita ingin mendengar pengarahan dari Pak Lurah sebelum kita memulai acara ini dan sebelum nanti Pak Aristiono berbicara tentang topik utama tentang storytelling di Kelurahan Pucung ini. Semoga untuk waktu saya aturkan kepada Pak Lurah. Baik, terima kasih Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati beliau Bapak Aristiono Nugroho. Beliau itu guru sekaligus sahabat kami. Jadi kayak guru saya, tapi juga sahabat saya sebenarnya, beserta ibu belakang. Yang kami hormati Bapak Agung Nugroho Bimasena yang saat ini menjadi moderator acara kita pada siang hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Yohanes Supomo, juga ada Bapak Nur Rahmanto, dihormati Bapak Alphonse, dan teman-teman, rekan-rekan Pokdarwis dan juga Karang Taruna Kelurahan Pucung. Alhamdulillah, puji syukur
tapi resikonya jadi panas ruangan ini, belum bisa pasang AC misalnya ya. Tapi kalau hujan ini akan lebih repot lagi, apalagi yang di depan ramai itu pasti masuk semua kondisi ini, jadi akan lebih ramai lagi. Oke, kami atas nama pemerintah Kelurahan Pucung mengaturkan suku Dawo selamat datang kembali di Kelurahan Pucung kepada Pak Profesor Aristiono beserta seluruh rombongan yang hari ini alhamdulillah bahwa rombongan yang luar biasa ini dari dosen-dosen dari STPN berlima bersarabu berkenan hadir di Kelurahan Pucung untuk bertemu dengan teman-teman saya yang hebat-hebat dan luar biasa ini untuk nantinya insya Allah melalui teman-teman kami ini semoga nanti juga bisa semakin memajukan Kelurahan Pucung seperti ini. Dan mohon maaf apabila di dalam kami menyambut kehadiran Prof. Aristiono beserta seluruh rombongan jajaran banyak sekali kekurangan ini tadi bersamaan dengan kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP ini kemarin sudah jauh-jauh hari kita yang menjadwalkan tanggal ini, namun ternyata ada agenda-agenda yang sifatnya mendadak dan mau nggak mau kalau nggak bisa kita tolak pembagian beras ini mau nggak mau ya harus kita realisasikan terjadwal saat ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan teman-teman Pak Herwis juga Karang Taruna yang kami banggakan, hari ini menjadi spesial bagi kami dan pastinya nanti insya Allah ke teman-teman juga. Jadi tapi mohon maaf nanti jangan kaget ya. Jadi nanti teman-teman rekan-rekan ini nanti kayak ini suasananya pasti kayak ngerasa kayak kuliah karena di depan panjenengan ini nanti sudah dosen-dosen semua. Jadi siap-siap yang ngerasa kayak kuliahnya STPN ya, gitu kan, setelah di Pertahanan Negara ya. Salah pegawainya BPN ya. Tapi nanti tentu terkait dengan materi panjenengan tenang mawon, tidak akan diajari cara mengukur tanah, tidak akan diajari dalam peta, enggak. Tapi nanti bagaimana lebih tadi untuk yang sudah dibagikan terkait dengan storytelling. Karena apa? Saat ini di Kelurahan Pucung, apalagi di Bukawati, jika kita punya objek wisata pantai, ini sudah mulai banyak wisatawan yang datang. Terutama yang di Bukawati. Nah, ini yang bertiga ini dari Pak Darwis dan Pak Jai di Bukawati. Mohon maaf Mas Kau tidak bisa ikut, sedang sakit Pak Dulo Bukawati. Jadi nggak bisa tahu beliau ini teman-teman yang biasa membantu Mas Robi di Bukawati. Termasuk juga Mas Eko yang sudah tentu tidak asing lagi, Mas Jarno, Mas Carik kami yang saat ini juga sebagai ya sementara, tapi nggak tahu kalau sampai nanti sementahun ini sebagai ketua pengelola desa wisata Kelurahan Pucung, sehingga terpaksa kita paksa gitu kan sebagai untuk menghandle di desa wisata karena mohon maaf kalau kita mengandalkan semuanya dari warga masyarakat ini jelas warga masyarakat kami belum sepenuhnya siap. Jadi untuk pariwisata ini merupakan hal yang baru di Kelurahan Pucung, sehingga perlu pembinaan, perlu pelatihan, penguatan SDM baik kelembagaannya maupun personalnya. Termasuk hari ini alhamdulillah dari STPN meskipun teman-teman ini nek boten saking atau bukan karena kecintaan Pak Aristiono, Profesor Aristiono ke Kelurahan Pucung, sebenarnya ya kalau kita bicara masalah storytelling, masalah kepariwisataan dan sebagainya, sebenarnya ini kayaknya juga banyak dipelajari di kampus dan di STPN ya. Tapi karena kecintaan beliau terhadap Kelurahan Pucung, jadi beliau ini sudah membersamai kami sejak tahun 2020. Sejak awal kami menjabat, sehingga termasuk sing bedah Wonolati itu termasuk Pak Aristiono ini. Jadi sebelum seperti sekarang itu dulu yang awal mula datang ke Wonolati, perguruan tinggi yang datang di Wonolati itu adalah STPN Yogyakarta. Tepuk tangan untuk STPN Yogyakarta. Dan alhamdulillah berkah beliau, berkat dukungan, dorongan
beliau ini, Profesor Aristiono ini. Makanya saya juga ada yang komen, padahal Pak Aristiono ini luar biasa selalu memberikan support gitu. Dan karena kecintaan beliau inilah keturunan Bojo, maka hari ini pun di tengah kesibukan beliau dan seluruh tim dari STPN meluangkan waktu untuk rawuh, untuk hadir di Bojo bersama teman-teman. Maka kami berharap acara siang hari ini meskipun kemungkinan juga lama, tenang saja, paling ini jam 1:30 itu sudah selesai gitu kan. Nanti kami berharap monggo ini suasananya ini cair saja, meskipun tadi saya matur jenengan bakal dikuliahi gitu kan, tapi cair saja nanti itu kan ya Bro. Jadi cair saja nanti monggo, dan kami berharap siang hari ini materi yang diberikan oleh beliau Profesor Aristiono ini bisa nantinya menjadi bekal juga bagi teman-teman baik Karang Taruna. Kalau Karang Taruna yang tengahnya belum punya objek wisata ini, Karang tengahnya Adulopo ini Pak Ketua Mas Ketua Karang Taruna juga ini Mas Ibnu. Nah ini Ketua Karang Taruna Kelurahan Pucung yang kemarin dapat juara 2 tingkat kabupaten. Jadi alhamdulillah semangatnya luar biasa teman-teman, didukung yang teman-teman yang lain di belakang ini, termasuk mbak-mbaknya juga. Nah jadi ini adalah SDM harapan kami untuk bersama dengan pemerintah Kelurahan Pucung nanti mewujudkan cita-cita kami kan tetap tagline-nya Pucung Mandara, Pucung yang mandiri, Pucung yang damai, dan Pucung yang sejahtera. Seperti itu. Dan itu kita tidak bisa berjalan sendiri, jelas perlu bantuan dari berbagai stakeholder, termasuk juga akademisi, salah satunya beliau Profesor Aristiono dan tim dari STPN, dan juga teman-teman kami Karang Taruna dan Podarwis ini. Mungkin itu pengantar dari kami, Prof dan Pak Agung yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila nanti ini wajahnya memang polos-polos Prof gitu kan, tapi insya Allah cerdas-cerdas kok, nanti komunikatif. Meskipun kayaknya masih agak takut, karena tadi saya matur bakal dikuliahi itu tadi, jadi takut mereka. Jadi sebenarnya mereka insya Allah nanti komunikatif seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, dan semoga acara hari ini bisa berjalan lancar, dan apa yang kita dapatkan di ruang ini hari ini bisa kemudian nanti kita implementasikan, bisa kita laksanakan nanti di lapangan. Terima kasih. Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Estu, Lurah Pucung Mandara, saya baru tahu kepanjangannya. Mandiri, damai, sejahtera. Ada yel-yelnya nggak Mas? Mungkin perlu dibuat yel-yel. Menurut saya yang bertiga ini dari Wotawati ya. Baik. Saya mohon maaf tadi ada satu yang belum saya perkenalkan, adalah Bu Aristiono. Beliau ini pengawal setia. Semua kebutuhan travelingnya Pak Aris sepertinya beliau mengurus tadi. Jadi artinya kan punya berbagai macam kompetensi, menyediakan konsumsi, dokumentasi, lengkap beliau. Teman-teman Bu Aris, terlupa tadi tidak memperkenalkan. Baik. Jadi ini ada Podarwis dan Karang Taruna kan ya Pak Estuki. Tadi Pak Lurah menyampaikan bahwa ini ya seperti kuliah. Betul Mas, ada tesnya nanti. Sudah siap kan ya alat tulis? Jadi model-model sisa. Nanti ada penilaian juga dilaporkan ke Pak Lurah. Baik. Memang nanti yang terrekam di benak saya sebenarnya mau dibuat skenario, ada ada sesi tanya jawab tersendiri setelah pemaparan. Namun saya akan izin ke Pak Aristiono, apakah boleh nanti bertanya di tengah paparan? Boleh. Itu ya. Jadi kita kuliah serius. Orang dulu bilang sersan serius tapi santai. Sebenarnya bukan kuliah juga sih. Karena ini Pak Aris ini, tapi begini sebenarnya, mungkin panjenengan bertanya-tanya, kok Pak Aris kok berani sekali bicara storytelling? Kok bukan orang sastra dari UGM misalnya gitu ya. Saya perlu sampaikan ke panjenengan semua bahwa beliau ini penulis buku. Dan ada tulisan buku beliau yang nuansanya novel.
Novelnya itu apa Mbak? Saya menyebut Mbak karena drakor Mbak. Biasanya Mbak-Mbak ini kan doyan drama Korea ya, opa-opa Korea. Pak Aris lama-lama jadi kayak opa-opa Korea. Dan ini tadi barusan di perjalanan menyampaikan ke saya, Pak Agung, satu buku saya yang nuansa novel lagi, yang dengan dengan setting di Korea juga sudah lolos untuk nanti beliau diminta untuk menulis. Berikan tepuk tangan beliau. Karena saya tahunya Esa Mintarja sebelumnya, dengan kopi dulu. Baik, saya pikir waktu kita memang nanti fleksibel saja. Sampai jam berapa Pak Aris kira-kira paparan? 20 menit. 20 menit dari Pak Aris, nanti waktu tersisa ya mudah-mudahan nggak lebih dari setengah satu kita bisa tuntaskan acara siang hari ini. Baik, sepenuhnya waktu yang berikutnya saya serahkan kepada Pak Aris Tiono untuk menyampaikan topik tentang storytelling. Ya, silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah, yang saya hormati Pak Carik, sahabat-sahabat dari Pak Darwis, sahabat-sahabat Karang Taruna, yang saya hormati Pak Agung, Pak Yohanes, Pak Nur, Pak Alfon, dan yang saya cintai, istri. Beliau selalu ikut saya, jadi sejak saya jadi dosen tahun 1999, kemanapun saya pergi beliau ikut. Istri saya ikut karena urusan akomodasi, traveling, beliau yang urus, jadi saya terima beres. Jadi saya cuma mikir substansinya, urusan lain-lain dia urus. Terima kasih sayang. Dan dari beliau saya dapat inspirasi bagaimana cara menulis drama Korea. Karena beliau suka drama Korea. Buku saya yang sudah terbit itu judulnya True Story, kisah nyata, padahal itu bukan kisah nyata. Itu sudah diperjualbelikan di kalangan jejaring penerbit dan lumayan. Sekarang buku saya yang terbaru, yang mohon sekaligus doanya ya, sudah disetujui oleh penerbit. Judulnya adalah Profesor Han, _, From Bantul with Love. Jadi dari Bantul dengan cinta, karena Profesor Han itu ide ceritanya adalah ada seorang laki-laki dari Bantul, namanya Harjo Prakusumo. Dia kuliah di Seoul University, kemudian karena predikatnya hebat, akhirnya jadi profesor di sana dan dipanggil sebagai Profesor Han. Kalau orang kata disangkanya Han itu Han bahasa Korea, berarti itu Harjo Prakusumo. Dan kemudian dan seterusnya nanti baca novelnya. Nanti kalau sudah terbit saya sampaikan ke Pak Lurah. Nanti satu lagi From Pucung with Love. Oke, kemudian kan sahabat-sahabat sekalian bertanya, Riz, apa gunanya kita bikin storytelling? Saya ingin ceritakan bahwa mengapa Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian merasa berbeda ketika menggunakan produk tertentu dengan cerita tertentu. Misalnya minum kopi dengan merek tertentu ya. Kita anggap saja misalnya kopi apa yang nggak sebut merek ya, kopi tertentu lah. Ya, kemudian ternyata ketika minum kopi sebetulnya rasa kopinya sama, kualitas produknya sama, tapi ada cerita. Oh, kopi ini misalnya kita anggap saja misalnya X kopi begitu, X kopi ini dibangun oleh seorang wanita single parent, dia berjuang dengan sekian effort yang hebat begitu sampai kemudian dia bisa punya kafe dan sekarang jadi waralaba yang besar. Ketika kita meminum kopinya, kita tidak sekedar merasakan kopinya, tapi kita merasakan ceritanya. Kita sedang minum kopi yang diusahakan oleh seorang wanita yang sangat berusaha keras untuk memajukan bisnisnya. Itu kopi. Atau mungkin produk lain. Nah, saya pikir menjadi penting buat kita semua untuk membuat cerita tentang Pucung. Kalau kemudian kita ingin mengagungkan, ingin mengembangkan wisata di Pucung misalnya, ayo kita pelan-pelan kita buat cerita tentang lokasi-lokasi tertentu. Itu sebabnya saya kasih judul berbasis sumber daya agraria. Karena kalau pengertian agraria itu kan segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita itu namanya agraria. Kalau itu bahasa umumnya, bahasa teknisnya adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu namanya agraria.
Kalau saya lebih enak menyebutnya semua yang Allah berikan itu, semua yang Tuhan berikan itu agraria. Nah, mari kita kembangkan itu. Misalnya kalau kita cerita soal Wotawati, kita bilang Wotawati itu ada ceritanya loh. Ceritanya begini-begini seperti yang saya sampaikan di dalam naskah ini ya. Nah kemudian sesudah itu kalau kita sudah buat cerita itu, kemudian nasihat saya adalah ayo ceritanya dibakukan. Ceritanya dibakukan, didokumentasikan agar sama. Jangan sampai si A ceritanya begini, sehingga orang kemudian bingung. Oleh sebab itu nasihat saya adalah semua storytelling yang telah dibuat berdasarkan lokasi-lokasi tertentu didokumentasikan, dibakukan, dan kemudian itu yang kemudian disampaikan keluar. Jadi ceritanya sama. Cerita tentang nama Wotawati itu harus sama. Yang saya tulis di sini adalah hasil saya memperhatikan Pak Lurah ketika Pak Lurah dalam sebuah dialog di televisi Gunung Kidul cerita tentang Wotawati. Itu saya catat itu waktu Pak Lurah cerita. Dan kemudian saya coba untuk merangkainya di dalam naskah ini, di dalam naskah materi kita hari ini. Jadi itu pentingnya. Nah, kita bisa cerita tentang objek wisatanya, kita bisa cerita tentang produknya. Misalnya nanti dibikin produk keripik, dibikin cerita keripik ini, kenapa kemudian menjadi berkembang dan kita bisa nikmati, karena ada ceritanya. Nah, ceritanya silakan Bapak Ibu sahabat sekalian susun ceritanya, kemudian didokumentasikan, kemudian dibakukan. Nah, semua cerita, semua storytelling yang berkaitan dengan wisata tersebut, saran saya adalah dibukukan, didokumentasikan, diarsipkan di kelurahan. Sehingga nanti setiap ada sahabat yang ingin, Pak Lurah, aku pengen cerita tentang produk ini kepada sahabatku misalnya. Nah, silakan di copy, kemudian diceritakan sehingga kemudian ceritanya sama di setiap orang. Itu ya, jadi betapa pentingnya menurut saya tentang storytelling. Kemudian saya ingin cerita tentang tradisi. Selama ini kita sering terikat oleh tradisi yang menurut saya keliru. Kalau saya bilang menurut saya keliru, tradisi yang saya maksud adalah tradisi di kalangan kita, masyarakat Indonesia. Di kalangan masyarakat kita, masyarakat Indonesia bukan cuma di Pucung, tapi di seluruh wilayah di Indonesia, kita kan punya pemikiran bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kita banyak ngomong, nah itu tong kosong itu suaranya nyaring. Nah, nasihat saya adalah pemikiran seperti itu sudah tidak berlaku lagi di era sekarang. Tong kosong nyaring bunyinya itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Sekarang yang berlaku adalah tong isi nyaring bunyinya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat speaker horek gitu ya, speaker horek itu kan nyaring. Kenapa nyaring? Karena ada isinya di dalamnya itu. Bayangkan kalau speaker horek itu hanya tong kosong, nggak akan senyaring itu suaranya. Kenapa speaker horek suaranya bisa nyaring? Karena ada isi di dalam. Isinya macam-macam, segala macam peralatan elektronik yang bisa memperbesar suara, sehingga suaranya nyaring. Ya. Toa juga begitu. Kenapa toa yang sekecil itu suaranya nyaring? Karena ada isi di dalamnya. Jadi saya ingin ingatkan kita semua bahwa sekarang sudah nggak berlaku lagi itu filosofi pemahaman bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Sudah kita ganti. Dan saya ingin menggantinya modern dari Pucung. Saya ingin sahabat-sahabat saya di Pucung tidak lagi menggunakan istilah tong kosong nyaring bunyinya, tapi gunakan istilah tong isi nyaring bunyinya. Kenapa nyaring Pak Aris? Karena berisi. Mau ngomong apa soal Pucung? Mau ngomong soal maritim? Pucung punya maritim. Pucung adalah desa maritim karena dia punya sadeng. Mau ngomong apa? Mau ngomong agraris? Pucung punya produk agraris. Ada ketela, ada jagung, dan lain sebagainya. Mau ngomong apa? Ngomong budaya? Pucung desa rintisan budaya. Lihat gambar itu. Bagaimana Pucung sebagai desa rintisan budaya. Mau bicara apa? Mau bicara desa wisata? Semua pedukuhan di Pucung punya potensi wisata. Dari mana Pak Aris tahu? Saya tahu karena saya dulu bersama dengan Pak Lurah, dengan Pak Carik menyusun master plan. Jadi kami, Pak Lurah, Pak Carik, saya, dan kawan-kawan yang lain, dengan kepala-kepala dukuh kita nyusun master plan, sehingga kemudian saya tahu semua pedukuhan di Pucung punya potensi wisata. Pertanyaannya, kenapa sekarang yang ditonjolkan Wotawati? Ini namanya teknik pengembangan.
Jadi dalam ilmu pembangunan, kadang-kadang kita perlu namanya proyek mercusuar. Nah, proyek mercusuarnya itu Wotawati. Sesudah Wotawati berkembang, maka sekitarnya kemudian bangkit. Oleh sebab itu jangan heran kalau di naskah ini, di bagian belakang kan saya kasih semacam tantangan. Bagaimana kita buat storytelling tentang Pantai Sadeng? Bagaimana kita buat storytelling tentang Serakung? Bagaimana kita buat storytelling tentang Pantai Ungap? Itu tantangannya, dan itu kan bukan cuma di Wotawati. Jadi saya ingin tunjukkan pada sahabat semua bahwa seluruh Padukuhan Bumi Pucung itu punya potensi wisata. Pertanyaannya adalah bagaimana tinggal cara kita bersemangat untuk mengembangkannya. Wotawati itu mercusuarnya sehingga kemudian yang lain nanti kita bisa mengikuti. Kemudian sebelum masuk ke materi, kan saya lebih senang materinya kan Bapak Ibu sekalian sudah baca ya. Saya ingin cerita sedikit tentang kenapa kemudian saya pikir penting untuk bercerita, storytelling. Dari interaksi saya dengan Pucung, saya sudah menghasilkan 9 artikel jurnal internasional. Ada 9 artikel jurnal internasional sudah saya kirim ke Pak Lurah. Dan salah satu yang menarik adalah yang poin 7, yang judulnya adalah Gender Awareness in Wotawati in the 5th Century. Kesadaran gender di Wotawati pada abad ke-15. Saya coba tunjukkan bahwa soal kesadaran gender di Wotawati sudah ada sejak abad ke-15. Kemudian kan pertanyaannya, apa untungnya Pak Aris tulis begitu? Untungnya adalah dari tulisan ini kemudian saya dihubungi oleh beberapa kolega, beberapa dosen dari Harvard dan Stanford. Mereka bertanya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah, Pak Aris, bagaimana mungkin bahwa ada kesadaran gender di Indonesia dalam kurung di Wotawati pada abad ke-15? Apa artefaknya? Mereka tanya artefak. Yang mereka tidak tahu kan latar belakang ilmu saya. Ilmu saya kan sosiologi. Saya bukan arkeolog, tapi saya sosiolog. Ada perbedaan antara sosiolog dengan arkeolog. Kalau arkeolog itu kalau menyebut kata artefak itu fisik. Kalau sosiolog non fisik. Maka saya bilang pada sahabat-sahabat saya itu, kalau ingin melihat artefak, maka artefak fisik nggak ada di Wotawati, tidak ada di Pucung. Yang ada adalah artefak sosial. Apa itu? Kalau ingin bicara tentang kesadaran gender di abad ke-15, itu nanti nampak pada masyarakatnya. Bukan pada artefak fisiknya, tapi pada artefak sosialnya. Value-nya, nilai-nilai yang diwariskan. Saya sudah berencana, tapi saya belum ngomong ke Pak Lurah, ini baru ngomong, mudah-mudahan Pak Lurah nggak marah. Kalau nanti sahabat-sahabat saya dari Harvard dan Stanford datang, dan mereka menanyakan artefak sosial, saya akan hadapkan ke Pak Lurah. Silakan bercerita dengan Pak Lurah, bagaimana Pak Lurah hidup berdampingan dengan bahasanya Pucung ya, Mandara. Mandiri, damai, sejahtera dengan istri beliau. Saya kan selalu ikuti Facebooknya beliau, jadi bagaimana romantisme keluarganya itu kan menunjukkan kesadaran gender. Nah nanti dari Pak Lurah bisa ke Pak Carik dan sebagainya. Nanti tinggal Pak Lurah atur kira-kira kalau ada tamu dari Harvard dan Stanford menanyakan tentang artefak sosial kesadaran gender, tinggal diatur siapa yang mau diwawancarai, siapa yang mau dilihat. Jadi silakan. Tapi itulah, saya ingin tunjukkan pada sahabat-sahabat sekalian bahwa arkeolog dengan sosiolog beda. Kalau arkeolog itu artefak itu fisik, patung, peninggalan budaya fisik. Kalau sosiolog artefak itu artefak sosial, value-nya. Fisiknya nggak ada, tapi value-nya ada. Raden Jogosukmo sudah tidak hidup lagi sekarang, tapi kan value-nya masih ada. Semangat bagaimana mandiri, damai, sejahtera itu kan dari sana munculnya. Bagaimana sahabat-sahabat kita di Pucung punya value, punya nilai yang menunjukkan. Itulah artefak sosial, bukan artefak fisik. Oke ya, jadi itu tentang pentingnya bercerita. Jadi sudah nggak musim gitu, tong kosong nyaring bunyinya. Sekarang tong isi nyaring bunyinya. Ya. Kemudian ada lagi satu hal yang saya pikir perlu kita perbaiki. Selama ini kan orang menganggap bahwa diam itu emas, silent is golden. Saya bilang oke, itu kita hormati. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Speak up is diamond. Bicara itu berlian. Jadi mulai hari ini mungkin sahabat-sahabat kalian perlu berubah. Jangan gentar, jangan takut, jangan ragu untuk bicara. Jangan gentar, jangan takut, jangan ragu untuk bercerita. Berbicara dan bercerita itu adalah cara kita menunjukkan eksistensi kita.
Ya, jadi speak up is diamond. Berbicara itu adalah berlian. Ya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan, tong isi nyaring bunyinya. Nah sekarang mari kita masuk ke materi. Kalau bicara tentang storytelling, dan sebagaimana yang saya tulis di teks itu, storytelling adalah seni menceritakan kisah atau pengalaman, awalnya untuk menghibur. Tapi sekarang kan kemudian berkembang menjadi mempromosikan, ya, menghibur, mengajar, menginspirasi orang lain. Kalau orang datang ke Wotawati, orang datang ke Serakung, orang datang ke Ngungap, orang datang ke Pantai Sadeng, dia akan terinspirasi kalau Bapak Ibu sekalian berkenan bercerita ke Wotawati tentang bagaimana romantisnya Raden Dewi Sukmo dengan istrinya. Datang ke Serakung, bercerita tentang bagaimana sebuah pantai yang sunyi, yang kalau kita datang ke sana seolah-olah kita memiliki pantai secara pribadi, padahal itu pantai publik bukan pantai pribadi. Kalau kita datang ke Ngungap, pantai Ngungap, akan terinspirasi bagaimana hebatnya seorang laki-laki dalam menafkahi keluarganya. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan bagaimana mereka memanjat tebing untuk mengambil sarang burung walet. Sekarang tidak diizinkan dalam rangka ekologis, tapi yang kita pertahankan adalah semangatnya. Bahwa seorang laki-laki harus jungkir balik memperjuangkan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Jadi kalau ada orang bilang surga di bawah kaki ibu, it's okay, tapi jangan lupa ada keringat ayah di situ. Ya. Jadi surga di bawah kaki ibu, tapi keringat ayah juga bisa penting buat siapapun. Jadi itu, dan kemudian berikutnya kalau bicara inputnya, jadi untuk bisa menyusun storytelling itu ada inputnya, ada masukannya, bahan bakunya. Ya. Bahan bakunya itu bisa ide, bisa pengalaman, bisa informasi. Contoh, bahan baku tentang cerita Raden Dewi Sukmo dan istrinya, cerita tentang nama Wotawati, itu kan diambil dari informasi. Mungkin Pak Lurah dengar dari senior, sesepuh, dan seterusnya, kemudian itu dikembangkan, diceritakan. Itu bisa dari itu. Jadi bahan bakunya storytelling itu bisa dari ide, pengalaman, atau informasi. Kemudian kalau detailnya adalah bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari penelitian. Kalau yang saya kasih contoh ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di halaman 7. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 7, itu tentang Bengawan Solo Purba. Itu storytelling tentang Bengawan Solo Purba. Jadi kita bercerita bagaimana sampai muncul Bengawan Solo Purba. Ada berbagai poin. Misalnya di awal saya bilang prolognya Bengawan Solo saksi bisu peradaban. Jadi dicerita di masa lalu Bengawan Solo itu mengalirnya di sini, di lokasi yang sekarang kita sebut Wotawati itu. Kemudian ada peristiwa tektonik, kemudian terangkat, akhirnya kemudian sungainya yang harusnya mengalir ke selatan, kemudian sekarang mengalir ke utara. Jadi itu cerita. Nah, itu kan dari hasil penelitian. Ya. Jadi bahan bakunya itu bisa pengalaman pribadi, bisa hasil penelitian, bisa data. Jadi kalau nanti datang teman-teman dari geologi UGM, dari kampus-kampus yang bernuansa geologis, teman-teman di Wotawati bisa dengan tanda kutip ya, bisa menjual itu, menjual cerita tentang Bengawan Solo Purba. Bagaimana proses tektoniknya ya. Di sini saya tulis di halaman 7 sampai dengan halaman 9. Jadi itu menunjukkan bagaimana peristiwa tektonik bisa merubah situasi ya, dari tadinya sungai menjadi daratan. Kemudian yang berikut bisa jadi dari imajinasi. Tadi saya cerita kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana novel saya yang sedang dalam proses. Judulnya adalah Profesor Han, _2 From Bantul with Love. Dari Bantul dengan cinta. Itu kan imajinasi. Nah, bisa juga nanti storytellingnya tentang sesuatu yang imajinatif. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian memproduksi sesuatu, saya pernah dikasih makanan tradisional yang ada di Pucung itu yang dari daun digoreng itu. Apa bendrat? Bendrat itu bisa dibikin cerita. Bikin cerita kalau misalnya Bapak Ibu punya cerita apa tentang bendrat itu, kemudian sampaikan ke Pak Lurah, nanti Pak Lurah bisa sampaikan ke saya, bisa saya kritisi supaya lebih romantis ceritanya, bisa lebih argumentatif, bisa lebih mendramatisir. Nah, nanti kemudian saya kembalikan naskahnya ke Pak Lurah, kemudian disepakati oleh teman-teman di sini bisa jadi cerita itu tentang bendrat itu.
Ya, jadi itu. Ya. Yang penting nasihat saya adalah jangan takut bicara, karena bicara itu diamond. Ya, speak up itu berlian, diamond. Kemudian bisa dari hasil observasi, bisa dari hasil informasi dan lain-lain. Kemudian bagaimana prosesnya, misalnya gitu ya. Nah, prosesnya adalah masih di halaman 1. Dalam storytelling adalah ada beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, pengembangan ide. Misalnya kita sedang bicara tentang storytelling Benrat tadi ya. Apa idenya? Sampaikan idenya. Kemudian ditulis naskahnya. Kemudian disunting, kalau bahasa kampanye diedit gitu ya, supaya ada dramanya di situ, ada inspirasinya di situ. Kalau mau ditambahkan romantisme ada di situ. Kemudian diarahkan itu nanti oleh sesepuh yang ada di Pucung, oleh Pak Lurah, Pak Carik, atau tokoh-tokoh yang ada di sini. Jangan sampai ceritanya itu malah merusak atau mencemarkan nama baik Pucung, dikemas begitu, baru kemudian disajikan. Ini loh cerita tentang Benrat Pucung. Storytellingnya seperti ini, disampaikan, didokumentasikan, sehingga kemudian siapapun yang ceritanya sama. Itu ya, jadi tentang storytelling. Kemudian outputnya, ya. Outputnya apa? Outputnya nanti bisa berupa cerita yang disampaikan secara oral, bisa secara tertulis, bisa dibuat filmnya, misalnya film cerita pendek tentang Benrat gitu. Kan di sini ada YouTube-nya ya, kalau nggak salah, Kelurahan Pucung punya YouTube. Nah, hubungi yang mengelola YouTube atau penanggung jawab. Sekali-sekali bikin film pendek tentang cerita-cerita tertentu misalnya. Apa yang ada yang hebat di Pucung ini ya, dibuat cerita pendek, bisa jadi video, presentasi, dan bisa pertunjukan, bisa dibuat dramanya ya. Jadi saya punya contoh, saya kan orang Purworejo ya, saya pernah penelitian di desa Ngandagan di Purworejo. Di situ ada tokoh namanya Sumotirto, itu tokohnya agak ke kiri-kirian karena di era tahun 60-an atau kiri ya, kita tentu paham ya. Jadi ketika Indonesia bikin land reform tahun 1960, di desa Ngandagan Purworejo itu sudah ada land reform sejak tahun 1947. Tokohnya itu sangat otoriter, tapi otoriternya agak berkerakyatan gitu ya. Orang kiri tapi kerakyatannya bagus. Namanya Sumotirto. Nah, sekarang teman-teman di sana sudah mulai menyusun drama tentang Sumotirto. Jadi itu kan bagian dari storytelling yang kemudian dikemas dalam bentuk drama. Nah, di sini kan juga bisa, misalnya drama tentang Raden Joyosupo dan istrinya, ya, itu. Kemudian itu tentang outputnya. Terus kemudian apa gunanya storytelling itu? Nah, di sini masih di halaman 1, storytelling yang baik itu pertama akan menghibur audiens. Jadi kalau ada wisatawan datang, kemudian Bapak Ibu yang di Pucung cerita tentang Raden Joyosupo dan istrinya, itu akan menghibur mereka. Oh, ada ceritanya tentang Kotawati. Kemudian akan memberikan pengetahuan. Oh, tentang Bengawan Solo Purba, ada unsur pengetahuannya di situ. Kemudian bisa menginspirasi dan memotivasi. Ya, misalnya tentang bagaimana perjuangan mencari nafkah, misalnya ada produk tertentu yang kemudian dibuat ceritanya, yang produk itu bisa menunjukkan etos kerja si pengusaha tersebut, itu bisa menginspirasi. Kemudian bisa mengubah persepsi, misalnya begini, selama ini kita punya persepsi bahwa kesadaran gender itu datangnya dari barat. Saya bilang enggak, kesadaran gender itu dari timur. Sebelum orang barat ngomong soal kesadaran gender, di timur sudah ada kesadaran gender. Makanya saya nulis di jurnal internasional itu, saya bilang ada kesadaran gender di Kotawati pada abad ke-15. Jadi, ayo kita sampaikan itu sebagai bentuk persepsi kita yang boleh jadi berbeda dengan orang lain. Kemudian terakhir meningkatkan kesadaran tentang wilayah kita. Kemudian apa outcome-nya? Nah, outcome-nya itu bisa, outcome itu dampak ya. Dampaknya bisa macam-macam, misalnya dalam konteks wisata, akan meningkatkan kunjungan wisata. Misalnya kalau sekarang yang berkunjung ke Kotawati sekian orang, kalau kita punya cerita yang baik, yang menginspirasi, menghibur, orang datang menjadi termotivasi. Misalnya Anda bilang, oh kalau datang ke Kotawati, kalau Anda berpasangan, maka cinta Anda akan semakin kuat. Sebagaimana cintanya Raden Joyosupo dengan istrinya. Itu kan memotivasi. Nanti dia akan cerita, oh yuk kita ke Kotawati supaya cinta kita semakin kuat. Saya bolak-balik datang ke Kotawati, kan cinta saya dengan istri makin kuat. Buktinya itu, ya, Pak Sekretaris saksinya itu. Ya, jadi cinta itu dibangun, cinta itu tidak ditunggu.
Cinta itu dibangun, dan kalau dibangun kita datang ke wilayah-wilayah tertentu yang bisa membuat semakin cinta gitu ya. Tapi tetap dengan pengawalan Bu Aris ya. Dengan pengawalan ketat. Cinta dibangun tapi dengan pengawalan ketat. Karena kalau pengawalannya nggak ketat, Anda bisa lihat berita gosip ya. Ini berpisah dengan sini. Kita pasti masih ingat tentang Ridwan Kamil ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan pengalaman wisata. Orang datang itu bukan cuma sekedar ingin menikmati pemandangan, orang datang itu ingin punya pengalaman. Oh, saya pernah datang ke Serakung. Kalau saya datang ke Serakung, yang terbayang adalah sebuah pantai yang seolah-olah pantai itu milik saya. Karena nggak ada orang lain selain saya yang ada di situ. Saya dengan istri datang ke sana, waktu itu ditemani Pak Sekretaris dengan Pak Lurah. Saya bilang, wah ini kayak pantai saya Pak Sekretaris. Saya juga pernah datang di Pantai Ngungap dengan Pak Sekretaris dan Pak Lurah. Waktu itu pendoponya itu hancur ya Pak Sekretaris. Kami foto. Nah, tapi yang baru ini saya belum sempat foto, yang pendopo yang bagus ini. Jadi itu menunjukkan bagaimana pengalaman hidup itu menjadi penting ya. Kemudian yang terakhir tentang pemberdayaan lokal. Kalau kita ingin memberdayakan masyarakat, maka mari kita ajak mereka bercerita tentang dirinya, mengidentifikasi dirinya, speak up tentang dirinya, dan itu kemudian bisa membuat mereka menjadi lebih percaya diri, dan itu kemudian akan membuat mereka punya etos kerja yang baik. Saya pikir itu ya. Nanti yang lainnya Bapak Ibu sekalian baca sendiri saja ya. Misalnya tahapan-tahapannya, pertama pengembangan ide, halaman 1 dan seterusnya sampai halaman 2 itu ada 8 tahapan: pengembangan ide, penentuan tujuan, pembuatan karakter dan sebagainya. Kalau saya ingin persingkat adalah kalau Bapak Ibu punya ide tentang storytelling, baik produk maupun lokasi wisata, tuliskan atau ceritakan, sampaikan ke Pak Sekretaris atau ke Pak Lurah. Sesudah itu beliau, Pak Sekretaris Pak Lurah, sampaikan ke saya akan olah itu sehingga kemudian menjadi satu cerita yang unik. Kemudian saya kirimkan kembali kepada beliau, dan nanti terserah beliau, terserah Pak Sekretaris, terserah Pak Lurah mau diapakan cerita itu. Dan sesudah itu disepakati, itu dibakukan, jadilah cerita tentang lokasi tertentu atau produk tertentu. Kemudian di halaman 2 itu ada contoh tentang bagaimana awal mula Wotawati. Bapak Ibu silakan baca. Nah, nanti kalau misalnya sudah disepakati, berarti itu cerita yang berlaku. Kalau tidak disepakati, diperbaiki ya. Kemudian di halaman 4 itu ada romantisme di Wotawati. Jadi bagaimana romantisnya Raden Jaya Sukmo dengan Nyai Arum Sukmawati. Itu yang saya bilang, itu bisa dijual kepada sahabat-sahabat kita, para wisatawan yang datang berpasangan, suami dengan istrinya atau siapapun. Kita bilang kalau Anda ingin semakin kuat cintanya, datang ke Wotawati. Kalau sudah minum air Wotawati, cintanya akan semakin kuat. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti diceritakan tentang itu. Kemudian yang berikut di halaman 7 itu tentang Bengawan Solo Purba. Ini agak ilmiah sedikit. Jadi ini untuk melayani sahabat-sahabat kita yang hobi pengetahuan, yang hobi ilmiah ya, para dosen, para mahasiswa dari kampus-kampus tertentu. Itu ceritanya tentang Bengawan Solo Purba. Halaman 7 sampai halaman 9. Nah, halaman 10 itu tantangan. Jadi saya menantang sahabat-sahabat sekalian yang ada di Puncung. Ayo, bagaimana kita buat storytelling tentang Pantai Sadeng, tentang Pantai Serakung, tentang Pantai Ngungap. Misalnya tentang Pantai Sadeng, kita bisa cerita tentang pelabuhan yang tersembunyi di ujung selatan Gunung Kidul. Tersembunyi dia. Meskipun tersembunyi, kalau dia berlian didatangi orang. Ya, kan ada pepatah gitu ya, emas itu walaupun di lumpur tetap emas, walaupun diletakkan dimanapun tetap emas. Nah, Pantai Sadeng itu kira-kira begitu ya, pelabuhan tersembunyi di ujung selatan Gunung Kidul. Jangan lupa sekarang dia menjadi pantai pelabuhan ikan terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian pelabuhan yang otentik yang kemudian menjadi pariwisata. Kemudian ada transformasi Menawan ya. Transformasi Menawan itu dulunya dia lokasi wisata, tapi kemudian sekarang mulai dijadikan pelabuhan. Dan bagaimana kemudian masyarakat menyesuaikan diri dengan konteks yang baru. Konteks yang baru adalah pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan juga tentang identitas yang kuat dan masa depan yang menjanjikan di Pantai Sadeng. Itu tentang Pantai Sadeng. Kalau di Pantai Serakung, ceritanya adalah tentang oasis ketenangan yang tersembunyi. Kalau kita datang dari kota besar,
Misalnya Pak Agung dari kota besar, dari mana begitu, kemudian dari Singapura, kemudian datang ke Pantai Serakung, seperti oase. Ya, seolah-olah kita sedang di padang tandus, di padang pasir, melihat ada wilayah yang ada pohonnya, mungkin hanya satu batang tapi ada airnya, dan sejuk sekali. Nah, Serakung itu seperti itu. Orang-orang yang sibuk di kota-kota besar, kalau ingin menenangkan diri, membangun mental health yang baik, ayo main ke Serakung. Ya, di sana bisa kita cerita dalam ketenangan yang tersembunyi. Kemudian bisa bercerita tentang petualangan menuju surga yang tersembunyi. Disebut petualangan menuju surga yang tersembunyi karena kalau Anda berjalan atau Anda melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta sampai ke Pantai Serakung, itu kan perjalanannya kan unik. Anda akan melewati tempat-tempat tertentu, ada yang indah, ada yang gersang dan lain sebagainya ya, sampai kemudian menuju ke Pantai Serakung. Kemudian poin 3 itu lebih dari sekedar pantai. Kalau bicara tentang Pantai Serakung itu lebih dari sekedar pantai, karena ada sebuah pengalaman spiritual. Kalau Bapak Ibu sekalian berkenan ke Pantai Serakung, kemudian duduk di sana, silakan agama apapun Anda, duduk menenangkan diri, kemudian coba kontak dengan Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing, nanti terasa itu. Terasa bagaimana Tuhan tidak sia-sia menciptakan Pantai Serakung, terasa bahwa kita butuh beliau, kita butuh Tuhan dengan versi agama kita masing-masing, dan kemudian dari situ kita akan lebih tenang. Kalau saya dosen, saya akan punya inspirasi tentang bagaimana saya menulis buku yang baru, bagaimana saya mengajar dengan teknik yang baru agar mahasiswa saya kemudian lebih paham tentang ilmu saya. Ya. Kemudian ada lagi berbagai keunggulan Pantai Serakung. Bagaimana dengan Pantai Ngungap, Pak Aris? Pantai Ngungap itu kisah para pemberani di tepi samudera yang sunyi. Kalau mereka jatuh, nggak ada yang nolong karena itu samudera. Tapi mereka gigih, mereka berjuang. Demi apa? Tentu pertama karena Tuhan perintahkan dia harus berjuang. Kan Tuhan perintahkan cuma 2, apapun agama Anda ya. Tuhan perintahkan cuma 2. 1, beribadah kepada beliau sesuai dengan cara agama kita masing-masing. Dan yang kedua, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu apa? Menafkahi istri itu berbuat kebaikan. Mencari nafkah buat anak itu berbuat kebaikan. Menghasilkan produk yang produk itu kemudian berguna buat orang lain itu sebuah kebaikan. Maka kemudian saya bilang Pantai Ngungap, kisah para pemberani di tepi samudera yang sunyi. Atau yang kedua, Anda bisa ceritakan pesona yang menantang dan menenangkan. Tebingnya itu menantang. Kalau nggak hati-hati jatuh. Makanya sekarang kan sudah dipagar. Dulu zaman saya datang dengan Pak Lurah dan Pak Carif, belum ada pagernya tuh. Jadi saya jangan bilang sama istri, Dek, hati-hati. Kalau kamu jatuh, aku bingung nolongnya. Sekarang sudah ada pagar, sudah aman ya. Pesona yang menantang dan sekaligus menenangkan. Lihat lautan di sana, luas, berombak, tapi kan terkendali. Kemudian poin 3, mendalami kehidupan dan tradisi di tepi-tepi. Dulu kan ada itunya itu, ada tradisinya itu ya. Tradisi panen itu memanen waletnya sudah dihentikan. It's okay, kita dukung ekologis. Tapi kan tradisi perayaannya nggak perlu dihilangkan. Tradisi bagaimana kita menghormati seorang laki-laki yang berjuang kan itu perlu justru harus dibangun. Bukan karena kita menganggap gender laki-laki lebih hebat, enggak. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu tanggung jawab. Rajulun qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bukan karena kita ingin membuat wanita lebih rendah, tapi kita ingin tunjukkan bahwa laki-laki itu berjuang. Ya? Nah kemudian yang keempat, lebih dari sekedar pantai, ya, sebuah pengalaman yang sensorik. Kalau kita berdiri di Pantai Ngungap, lihat ke lautan, itu nanti indera kita itu akan seolah-olah tersentuh dengan kondisi, terpengaruh oleh situasi. Sehingga kemudian saya sebut sebagai pengalaman sensorik. Dan yang terakhir, ajakan untuk merenung dan menghargai. Ayo kita menghargai. Kita menghargai ciptaan Tuhan dengan keindahan dan kondisi wilayah yang unik. Kita menghargai sahabat-sahabat kita yang dulu pernah berjuang mengambil sarang burung walet yang sekarang dilarang karena aspek ekologis. Saya pikir demikian. Nanti sesudah kalau Pak Agung berkenan, mohon sahabat-sahabat diberi kesempatan bicara diurut. Ya, kan ada 10, ada daftar hadirnya Pak Sekretarisnya. Nah, nanti diurut nomor 1, 2. Saya ingin dengar suara teman-teman di podium. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita berikan aplaus dulu kepada pembicara. Sambil saya ingatkan monggo di
cari. Oke, baik. Saya pikir saya komentar gini dulu. Saya itu dengan Pak Aristiono itu berdampingan ruangannya di luar Mas. Ada 3 negara. Iya. Hanya saja pada saat beliau berdiri di sini, saya tuh mendengar atau melihat sosok yang beda dengan pada saat beliau di kampus. Karena kalau diskusi dengan saya barangkali lebih kepada konteks pertanahan murni gitu ya, hal-hal yang terkait dengan taruna atau mahasiswa kami. Tapi di sini tuh ada pilihan-pilihan, ada apa sosok beliau lain dengan diksi-diksi yang diksi itu pilihan kata yang di luar bayangan saya sebelumnya. Contoh tadi tong isi nyaring bunyinya gitu ya. Dan beliau mencontohkan sound horeg, saya jadi ingat Thomas Alva Edison ya kalau nanya dengan Mas. Ini kembarannya. Kemudian beliau menyebut kalau ada apa namanya pepatah bilang silent is golden gitu, diam itu emas. Kemudian tadi enggak, speak up is diamond. Tapi kalau saya yakin Bu Aris dengan mbak-mbak yang ada di sini, mereka menginginkan silent is golden dulu, baru kemudian speak up is diamond, karena mereka menginginkan cincin dengan yang berpetakan berlian, kira-kira begitu. Baik. Ya, saya itu khawatir nanti kalau diurutkan Pak Aris, mereka jadi seperti ujian. Saya ada kekhawatiran itu. Namun demikian, saya perlu sampaikan ke panjenengan bahwa Pak Aris ini kan backgroundnya sosiologi. Beliau ini ahli pertanahan dengan sosiologi agraria sebagai fokus. Tapi ternyata beliau punya kompetensi lain yang sifatnya, ya saya katakan informal ya, non formal. Kemampuan beliau menulis, kemudian bercerita tentang storytelling ini kan kemampuan kompetensi beliau yang sifatnya memang dikaruniakan Tuhan, yang sifatnya tidak melalui pendidikan formal. Saya nggak tahu Pak Omo. Beliau sebenarnya punya kompetensi di luar sebagai seorang pakar hukum, sebagaimana Pak Nur Rahmanto yang setahu saya beliau itu dulu melatih teman-teman dosen untuk pelatihan panahan. Kalau memanah hati mungkin salah satunya keahlian beliau. Pak Alfon saya belum tahu, gitu ya, di luar itu. Ya, saya sendiri, saya orang teknik pengukuran. Jadi kalau mau belajar ukur dengan saya boleh. Tapi di sisi lain Pak, saya pernah hampir 10 tahun di dunia broadcasting, dunia penyiaran. Jadi makanya pada saat saya melihat YouTube siarannya RBTV, saya jadi ingat karena saya pernah menjadi host di RBTV waktu itu. Sebelumnya saya meniti karir di sebagai penyiar radio di Radio Cokbuntung. Kalau panjenengan mungkin belum lahir atau bagaimana. Sampun ya Pak ini, di Radio Cokbuntung paling yang panjenengan mirengaken Pak Abbas almarhum barangkali ya. Ya, nggak kenal dia tahunya Jeronimo, mungkin Yasika, atau sekarang UTY FM kan. Oh iya, dulu kalau jaringannya Arjo Buntung dulu ada Handayani FM. Masih ada kan Handayani FM sampai sekarang. Tapi saya tidak pernah siaran di Handayani. Itu sebagai pencair saja, karena saya lihat Anda langsung kaku tadi begitu diminta bicara satu persatu. Namun demikian, anak muda kalau nggak dikasih kesempatan bicara, mereka akan demonstrasi. Monggo, saya persilahkan. Ini kan para muda ini untuk bicara. Saya nggak tahu, nanti silahkan komunikasi dengan Pak Aris lebih lanjut secara 2 arah. Sebenarnya apa yang Pak Aris inginkan untuk yang akan Anda sampaikan? Silakan, Mas Mbak. Saya pikir saya tidak usah mengurutkan, tetapi kalau saya tunggu 1 menit ke depan tidak ada juga yang bicara, saya akan minta daftar hadir. Saya Pak Cari ada daftar hadirnya. Ya saya sekaligus berkenalan. Wes pokoknya isinya dosen ini ngancam. Nggak asik kalau nomor 1 ya. Oh, 1. Tapi nggak pas juga ini. Tanggal 25 bulan 11 tahun 2025.
tanggalnya aja kan saya jumlahkan 2+5. Nomor 7 ada Mas Bondan Asmo. Yang mana Mas Bondan? Seniman gitu itu. Seniman gitu. Oh, seniman. Oh, Mas Bondan. Lalu Saya ada respon dari apa yang disampaikan Pak Aristia. Pakai mikrofon. Gimana Pak? Oh, ini ada. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh ya sudah. Nggak ada wirelessnya. Bisa ke depan. Oh, iya, tenang. Oh, enggak. Iya. Sebelumnya terima kasih perkenalkan nama saya Bondan Asmoro. Saya ya senang Pak ikut pertemuan ini. Awalnya saya belum tahu tentang apa itu storytelling gitu. Jadi adanya pertemuan ini saya sedikit mengerti apa itu storytelling ya. Nek, kalau saya apa ya Pak? Intinya kan warga itu cuma mendukung progres pemerintah kelurahan. Kalau warga dimintai itu ini misalnya intinya cuma mendukung program dari Pak Lurah. Mungkin begitu. Tepuk tangan untuk Mas Bondan. Sekarang relawan tuh yang bicara sekarang. Oh enggak tak bocor nih. Ada yang mau ngendikan monggo atau Pak ngendikan silakan Mas. Semua siapa Mas? Perkenalkan Pak, nama saya Ika Jadi. Cahyani. Langsung saja ya Pak, izin bertanya tentang storytelling. Apakah storytelling itu boleh merugikan ataupun bahkan berbohong? Saya beri contoh, seumpama ini Pak, di dusun Karangtengah itu dulunya adalah naga. Lama. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu lanjut ya Pak, lanjut mengenai yang tadi, yang berbohong itu boleh tidak. Jadi di dusun Mutawati mungkin udah storytellingnya udah bagus. Mungkin kalau di dusun Mujo itu punya Pantai Serakung untuk dibuat storytelling. Kemudian di Kandri ataupun Wonontoro itu bisa Pantai Mungat itu bisa. Nah, di dusun saya sendiri kan Karangtengah Pak. Jadi Karangtengah itu tidak Punya punya apa-apa. Nah, apakah boleh nanti kalaupun saya itu membuat storytelling tapi dengan merugikan seperti ada telur naga atau seperti itu boleh apa tidak? Seperti itu Pak. Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang pertanyaan yang ketiga itu tentang teknologi AI. Sekarang kan kita membuat storytelling itu tidak harus tarik buku sana sini. Itu langsung kita ketik aku membuat storytelling Pantai Sadeng seumpama. Itu kan langsung keluar ya Pak. Tapi menurut saya itu kurang ada nyawanya. Ya memang runtut ceritanya, tapi menurut saya itu tidak ada nyawanya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang teknologi AI itu? Bagaimana cara berkolaborasi dengan teknologi AI itu agar kedepannya itu bisa bagus? Jadi tidak semerta-merta sekarang ada teknologi AI kita langsung pure menggunakan AI ataupun seperti apa tanggapan Bapak? Jadi 3 pertanyaan itu saja Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Ibnu. Saya langsung baca, beliau ini Ketua Karang Taruna Faris. Oh ya. Layak untuk penghargaan Mas. Salah satu cirinya micoro. Ya Mas Ibnu ya, akan calon lurah satu saat nanti. Amin. Baik, saya pikir langsung direspon aja oleh Pak Aris. Ya. Karena beliau langsung 3 pertanyaan. Oke. Pertama saya ingin merespon Mas Bondan dulu ya. Mas Bondan bilang sebagai masyarakat kami mendukung semua program kelurahan. Saya pikir it's okay, tapi tetap jangan lupakan kritis. Karena Pak Lurah itu butuh sahabat. Pak Lurah tidak butuh penjilat. Pak Lurah butuh sahabat. Dan ciri sahabat yang baik adalah bersedia mengkritik, tentu dengan adab, ya, dengan sopan santun, dengan etika. Tapi beliau tetap butuh itu dikritik. Beliau nggak butuh selalu ditepuk tangan, puji-pujian, enggak. Karena beliau yakin bahwa beliau ada kesalahan. Jadi silahkan Mas Bondan dengan sahabat-sahabat sekalian mendukung beliau, mendukung Pak Lurah, tapi tetap bangun jiwa kritiknya, jiwa kritis bahwa
Pak Lurah jangan yang begini, kalau begini nanti misalnya dampaknya negatif. Jelaskan aspek negatifnya. Nanti kan Pak Lurah timbang. Pak Lurah mungkin nanti diskusi dengan Pak Carik. Pak Carik, kalau gini ada dampak negatifnya. Oh ya kalau gitu kita kurangi Pak Lurah dosisnya misalnya begitu ya. Jadi tetap kritis. Jadi sahabat itu begitu ya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang bersedia mengkritik sahabatnya dengan cara yang santun, dengan cara yang etis. Kemudian ke Mas Cahyadi. Apakah storytelling boleh berbohong? Saya langsung bilang tidak. Karena kami di kampus ingin membangun integritas. Dan karena kami di kampus ingin membangun integritas, maka kepada semua sahabat yang berinteraksi dengan saya bilang jangan berbohong. Kalau sudah terlanjur Pak Aris, perbaiki. Misalnya dulu kita punya cerita tentang naga, jangan. Perbaiki, jangan lagi cerita tentang itu. Simpan dulu naganya. Biarkan itu menjadi beer brand ya, iklannya beer brand, naga susu. It's okay, kita hormati itu. Jangan gini. Kan kalau dalam filosofi Jawa ada tuh apa mikul dhuwur mendem jero. Ya? Jadi kalau senior kita melakukan sesuatu, kita mikul dhuwur, kita hormati beliau. Tapi kalau senior kita punya kesalahan, kita tanam, kita kubur sedalam-dalamnya. Ya? Mikul dhuwur mendem jero. Nah, kalau beliau pernah punya cerita-cerita yang menurut kita, generasi kita bilang, ini nggak mungkin, nggak rasional, nggak logis, nggak argumentatif. Simpan yang dalam, kita bikin cerita baru. Pertama, saya ingin buat komitmen dalam ilmu saya ya. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa dibanggakan di Karangtengah. Saya ulang kalimatnya, tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa dibanggakan di Karangtengah. Kalimat berikutnya, pasti ada yang bisa dibanggakan. Hanya saja sekarang kita belum menemukan itu. Apa dalilnya Pak Aris? Kalau kita melihat, saya kan 8 tahun ngajar di pesantren ya. Dalilnya adalah Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Pasti ada maksudnya, pasti ada sesuatu. Nah sekarang kalau memang untuk Mas Cahyadi dan sahabat-sahabat di Karangtengah belum menemukan, sekali-sekali ajak saya ke Karangtengah. Main ke Karangtengah, kita lihat, kita coba cari apa yang bisa dibanggakan di Karangtengah. Atau nanti saya akan coba hubungi Pak Lurah dengan Pak Carik secara pribadi. Kira-kira apa sih yang, atau nanti kalau Mas Cahyadi berkenan, tolong kasih nomor WA-nya ke saya. Yuk kita teliti. Karena saya punya pemikiran itu. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Pasti ada maksudnya. Kalau Tuhan menciptakan dusun Karangtengah, pasti ada sesuatu yang hebat di Karangtengah yang mungkin belum sempat kita ceritakan. Yang mungkin kita belum sempat tahu. Contoh, kita kan punya sepatu ya, hampir semua kita punya sepatu. Kadang-kadang kita karena setiap hari pakai sepatu, kita nggak tahu bahwa sepatu kita tuh hebatnya bukan main. Bagaimana tahunya sepatu kita hebat? Sekali waktu kita naik motor tanpa sepatu, kemudian kita jatuh dan luka parah. Kemudian dokter bilang, kenapa nggak pakai sepatu kemarin? Nah, kadang-kadang kita baru tahu sesuatu itu penting kalau sudah dalam keadaan darurat. Nah, maka nasihat saya adalah, kalau nanti Mas Cahyadi berkenan, WA ke saya atau melalui Pak Carik dan Pak Lurah, kita cari kehebatan Karangtengah. Saya yakin ada. Ya, itu. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan penggunaan teknologi AI, Pak Aris? AI itu sahabat kita. Seperti saya tadi selalu bilang, seorang sahabat itu harus tidak boleh menjilat, tidak boleh yasmen dengan sahabatnya. Karena AI itu sahabat, maka kita juga harus kritis terhadap sahabat kita. Kita gunakan dia, tapi kita jangan mempertuhankan dia. Jangan mempertuhankan AI, tapi kita gunakan dia. Nah, makanya kemudian nanti kalau Mas Cahyadi berkenan menekuni tentang AI, ada namanya prompt. Prompt engineering. Yuk kita belajar bagaimana membuat prompt yang baik, agar yang kita sampaikan bisa dibaca dengan bahasa mesin, dan dari bahasa mesin itu diolah menjadi bahasa yang manusia, dan kemudian itu bisa menjadi lebih hebat dari yang kita sangka. Saya punya contoh kasus mahasiswa saya. Kan saya perintahkan mahasiswa saya menggunakan, jadi saya itu tipe dosen yang menyesuaikan keadaan zaman. Kalau saya sedang kuliah, saya bilang buka HP. Kan kalau dosen lain nggak boleh buka HP, saya bilang buka HP. Terus kemudian saya kasih isu tertentu, sekarang cek di HP kalian. Misalnya saya bilang land grabbing, saya perintahkan dalam waktu 5 menit saya kasih kesempatan cek land grabbing di Alaska. Mereka kan sibuk gitu. Ketemu, wah silahkan cerita, sampai dia orangnya cerita land grabbing di Alaska begini. Bagaimana di Afrika Selatan? Cek Afrika Selatan.
Oke, sekarang saya bilang, sekarang buka AI, silakan kan sekarang AI itu macam-macam ya. Ada yang pakai Gemini, ada yang pakai Meta, ada yang pakai DeepSeek. Silakan saya hormati itu. Saya kasih isu tertentu dan jawabannya beda-beda. Maka kemudian dari situ saya bilang, itulah AI. Maka kalau kita bicara tentang kebenaran, itu kan menjadi sangat relatif. Benar menurut Meta, belum tentu benar menurut Gemini. Benar menurut Gemini, belum tentu benar menurut DeepSeek. Kemudian mahasiswa bertanya, kalau gitu Pak Aris, mana yang benar? Yang benar kita, bukan AI yang Anda pegang. Yuk kita kritik, yang ini salah karena begini, yang Gemini salah karena begini, yang DeepSeek salah karena begini. Nah dari semua yang salah-salah itu kan nanti ada sisi baiknya. Nah ini yang benar. Yang benar dalam versi DeepSeek dia tetap benar, dalam versi Gemini dia benar, dalam versi Meta dia benar, dan AI yang lain. Jadi itulah AI. Jadi nasihat saya untuk teman-teman di Karang Tengah, silakan buat apa yang nanti tergantung temuannya di Karang Tengah, apa yang mau menarik. Kemudian silakan buat semacam bahasa awal. Kemudian masukkan ke AI, silakan pakai AI apa saja. Kemudian lihat hasilnya, kemudian mainkan 3 rumus. Rasional, logis, argumentatif. Rasional, apakah ini mistik atau bukan? Kalau AI bilang, itu naga, mistik, tidak rasional. Kemudian, apakah logis? Logis itu ada urutan berpikirnya, dari mulai yang umum sampai yang khusus, kemudian lihat metode penyajiannya, sistematis, dan kemudian terakhir adalah argumentasinya. Apakah dia argumentatif? Bisa diperdebatkan, bisa dipertanyakan, dan kalau itu oke, berarti itu benar. Jadi begitu Mas Cahya. Jadi silakan gunakan AI, pelajari teknik membuat prompt-nya, prompt engineering, kemudian temukan hal-hal menarik yang ada di Karang Tengah, selalu ada yang menarik. Boleh jadi Mas Cahyadi karena setiap hari di Karang Tengah seolah-olah semuanya biasa aja. Tapi kalau orang luar datang, coba sekali-sekali ajak teman Mas Cahyadi yang bukan orang situ. Main ke Karang Tengah, Mas, yuk neng desaku. Gitu tuh. Coba Mas, apa yang menarik di desa saya? Nanti dia akan cerita sebagai orang luar. Orang dalam itu kadang-kadang nggak tahu kalau kampungnya itu bagus. Yang tahu itu orang luar. Nah, nanti baru ketemu, baru kemudian susun storytellingnya, gunakan AI, tapi rumusnya 3 itu. Rasional, logis, dan argumentatif. Kalau tidak rasional, tidak logis, tidak argumentatif, buang, ganti yang versi baru, atur ulang prompt-nya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Mas Cahyadi. Mudah-mudahan tidak puas, ya, karena ciri diskusi itu tidak puas, kemudian kita diskusi lagi. Oke, terima kasih. Yang saya tanyakan kembali, itu kan seperti contoh cerita Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Nah, itu kan apa sudah terbukti? Ya. Itu ada perahu yang Ya. seperti itu. Nah, itu kan masih menjadi misteri ataupun cerita, itu kan belum. Nah, seperti itu gimana Pak? Oke. Cerita Tangkuban Perahu itu kami para ilmuwan sepakat bahwa itu mitos. Iya. Kami para ilmuwan nggak pernah bersepakat bahwa itu fakta. Kami sepakat bahwa itu mitos, dan sebagai ilmuwan kita kan menghormati mitologi. Nah, oleh sebab itu nasihat saya untuk Karang Tengah, jangan lagi menambah mitos karena itu nanti beban generasi berikutnya untuk menerangkan. Bikin aja yang baru. Saya yakin ada sesuatu yang unik yang bisa diceritakan dengan bekal tadi itu. Cerita yang rasional, cerita yang logis, dan cerita yang argumentatif. Makanya nanti kalau Mas Cahyadi berkenan, tolong WA saya, minta nomor WA saya ke Pak Cari atau Pak Lurah, kita pelacak. Seolah-olah ini semacam PR lah ya, PR buat kita berdua. Apa sih hebatnya Karang Tengah? Dan dengan menggunakan dalil bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia, saya yakin pasti ada yang hebat di Karang Tengah. Cuman beliau belum mengizinkan kita menemukan. Nah, nanti kita sholatlah 2 rakaat supaya bisa menemukan kehebatannya Karang Tengah. Gitu ya Mas Cahyadi. Oke. Baik, terima kasih Pak Aris. Mudah-mudahan silakan dilanjut ke Mas Ibnu Cahyadi. Tadi Pak Aris nyebut Meta, saya ingat putri, seorang putri gitu. Di sini ada Mbak Elda mungkin akan bersuara. Mbak Elda yang mana? Oh iya kan. Atau mungkin Mbak siapa? Satu lagi Mbak Wahyu Budiarti. Nah, dua-duanya boleh nanti satu-satu. Ya. Biar rata. Tapi sebelum bertanya, saya mau nanya, tadi disebut sebagai seniman ya Mas Bunda, saya dengan seniman apa? Wayangan Pak. Oh gitu. Oh keren. Putra dalang. Dalang. Oh dalang, panjenengan dalang ya. Oh gitu. Dalang Saya keras, kan seniman dan bisa saja pengrajin wayang atau apa enggak ya, dalangnya ya.
Sindennya ada di sini nggak Mas? Di rumah. Oh, aku pikirannya yang sinden. Baik, silakan Mbak Wati Budiarti dan Mbak Elda barangkali. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wati Budiarti. Saya dikenal Taruna sebagai anggota Karang Taruna di Kelurahan Pucung. Saya bertempat tinggal di Padukuhan Pucung. Di Padukuhan Pucung, Pak, saya itu sebagai penggiat UMKM di Padukuhan kami. Terus yang saya tanyakan itu awal mula Pak, ceritanya itu saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang menganggur, ibu-ibu dari kami yang menganggur, yang profesinya cuma sebagai petani, dan saya itu mengajak mereka untuk menggiatkan UMKM agar perekonomian di Padukuhan kita lebih maju. Terus apa boleh Pak dalam membuat storytelling, mempromosikan produk kami menambahkan cerita-cerita yang membuat bukan fakta, cuman yang lebih-lebihkan itu apa boleh? Terima kasih. Makan keripik, makan gandeng. Iya. Oh, disambung Pak Elda, silakan. Kenalkan, nama saya Elga. Orang Pucung. Singkat Pak, untuk storytelling itu harus cerita fakta atau bisa ditambah cerita fiksi. Baik, 2 pertanyaan saja. Teman-teman Wotawati barangkali. Karena ini Wotawati ini kan Pak Aris tadi sebutkan sebagai mercusuar dulu ini. Enggak, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan. Dari Wotawati, memang Wotawati itu sudah yang dibikin story kalian itu sudah mungkin sudah ada contoh kayak Nyai Arum Sukmawati dan saya bikin, tapi ada hal satu Pak yang mau saya sampaikan mengenai kan Wotawati itu ada Luang Songo Pak. Memang itu mau dibikin seandainya mau dibikin storytelling mungkin itu bisa masuk, tapi untuk cerita dari awal yang mengenai dengan Luang Songo mungkin itu kalau dari saya mungkin belum bisa menentukan. Maka dari itu ngapunten Pak Lurah nyuwun tulung mangke saged pun Itu kaget ceritanya. Ini sakit mboten ini. Mboten luang pitu kan nggih. Luang itu sama Pak. Iya, sama. Itu ada. Kalau memang mau dicek memang di Wotawati itu ada luang sama Pak. Tapi untuk dipasarkan maksudnya kalau mau dibikin story memang kayaknya belum ya Pak. Saya belum. Mungkin itu saja Pak ya. Asmo sinten Bapak? Pak Wasis. Pak Wasis. Nggih. Baik Pak Aris, sudah ada Mbak Wahyu, Mbak Elda sama Pak Wasis, mohon responnya. Oke ya. Pertama Mbak Budiarti ya, Padukuhan betul ya, Padukuhan Pucung. Terus beliau ranah ibadahnya itu perjuangannya itu di UMKM. Kemudian beliau bertanya apakah storytelling boleh melebih-lebihkan. Ya saya ingin mencoba bertahan di integritas ya. Jangan melebihkan. Saya yakin setiap cerita yang faktual sesuai fakta itu asal kita kemas dengan 3 rumus tadi itu, rasional, logis, dan argumentatif, itu akan indah. Kalau saya menyebut indah, dramatis, romantis, itu bukan harus berbohong. Kan cinta saya ke istri kan indah dan kami tidak berbohong. Ya? Jadi sesuatu yang indah, yang romantis, yang dramatis tidak harus berbohong. Jadi nasihat saya tidak usah berbohong. Misalnya begini, kalau teman-teman UMKM punya produk, tadi saya kasih contoh Bendrat. Ya. Bendrat itu bisa diceritakan bagaimana cara membuatnya. Kalau kemudian di lokasi di Dukuh Pucung itu siapa tokohnya, yang dulu pertama kali membuat itu siapa, disebut siapa misalnya Ibu X. Ibu X itu siapa, bagaimana etos kerjanya, bagaimana beliau berperilaku,
tidak usah dilebih-lebihkan, diceritakan datanya, itu nanti asal disusun dengan kalimat yang bagus, itu indah, itu baik ya. Jadi tokohnya, lokasinya, kita pakai teori 4W1H itu ya. What, where, when, why, how. What, apa itu Bendra? When, kapan dia dibuat. Kemudian who, siapa yang membuat. Why, mengapa dia dibuat. How, bagaimana cara membuatnya. Itu dikemas dengan baik, nanti bisa dipilih kalimat yang indah, itu sudah dramatis. Jadi tidak harus melebihkan. Tadi saya kasih contoh bahwa romantis, dramatis tidak harus berbohong ya. Itu bisa tetap indah. Kemudian untuk Mbak Helda, sama apakah storytelling itu bisa fiksi? Saya pikir kalau ingin fiksi itu wilayah tersendiri. Tapi kalau untuk storytelling dalam konteks produk dan menawarkan objek wisata, nasihat saya adalah jangan fiksi. Ya, ketika saya menyebut Raden Diosumo dan Nyi Sekar Arum, itu kan tidak fiksi. Itu kan tokoh yang memang ada, tapi kita kesulitan menemukan fotonya, kan nggak ada fotonya Raden Diosumo dan Nyi Sekar Arum. Tapi kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti tadi saya cerita tentang Sumotirto yang di Desa Ngandagan itu, tokoh kiri yang sangat populis, itu tokohnya sudah meninggal. Tapi kan sosok ceritanya ada, dan itu bukan fiksi. Jadi saya pikir begitu. Jadi tidak usah masuk ke wilayah fiksi, tetap saja masuk di wilayah fakta, di wilayah realitas. Tapi kemudian ceritakan tadi 4W1H itu what, when, where, why, how, ya, apa, siapa, kemudian kapan, di mana, dan bagaimana. Itu. Dan kalau ingin gampangnya, silakan misalnya Mbak Budiarti, Mbak Helda, tulis storytelling versi Anda, kirimkan ke Pak Lurah atau ke Pak Sekretaris, nanti Pak Sekretaris dan Pak Lurah kirimkan ke saya edit. Saya edit supaya kemudian itu bisa memenuhi kriteria storytelling. Ya. Itu. Kemudian untuk Mas Wasis, tentang Luwung Songo sama seperti tadi saya sampaikan ke Mbak Helda dan Mbak Budiarti. Silakan koordinasi dengan Pak Lurah, Pak Sekretaris atau tokoh-tokoh yang dituakan di sini, bikin cerita. Tapi nasihatnya sama, usahakan fakta, jangan fiksi, dan usahakan tidak berbohong, tidak melebih-lebihkan. Kemudian buat versi Anda, kemudian kirimkan ke saya. Nanti dengan menggunakan metode yang tadi saya bilang rasional, logis, argumentatif, kita buat storytelling. Kemudian saya kembalikan, dan itu silakan kemudian diputuskan apakah ini cocok atau enggak dengan tradisi di Pucung. Maksud saya, kan kita punya kacamata yang berbeda ya. Takutnya nanti menurut saya itu sopan, tapi menurut teman-teman, oh ini nggak sopan ini, nggak bagus buat teman-teman di Pucung ya. Jangan dibuat gitu ya. Karena sopan itu kan relatif ya. Sopan menurut saya mungkin tidak sopan menurut teman-teman di Pucung. Begitu Pak Wasis, mudah-mudahan tidak puas. Oke. Baik. Masih ada yang ingin berkomentar, respon, bertanya? Ada, Mas Bondan, Bondan? Belum, Pak. Belum. Yang di sebelahnya? Nah, berarti saya memberikan kesempatan kepada teman-teman dosen yang lain ini. Meskipun pakar hukum, saya kan sudah sampaikan ke panjenengan semua, beliau ini ahli bersengketa, berkonflik dan berperkara. Bahasanya nggak terlalu tepat karena memang ada sengketa, konflik dan perkara di bidang ilmu beliau-beliau ini. Mungkin nanti ada inspirasi dari Pak Pomo tentang bagaimana Luwung Songo dan macam-macam. Monggo Pak Pomo, Pak Nur, Pak Alfon, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Yang kami hormati Pak Lurah, Pak Sarif, teman-teman yang luar biasa dari Kodaris dan dari Jalan Barunya, selamat siang. Terima kasih. Saya senang sekali pada saat ini dapat berjumpa dengan pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena apa? Karena pada kesempatan ini saya berada di daerah yang sungguh sangat saya senangi. Kenapa? Saya sudah beberapa kali ya bekerja itu, pernah di kantor pertanahan Bantul, Sleman, kemudian di
Riau, Pekanbaru. Yang paling lama saya bekerja itu di Gunung Kidul. Saya dua kali ya, 2 kali bekerja di sini. Pertama 5 tahun dari 2004 sampai dengan 2009. Kemudian 2009 saya pergi ke Riau, saya ditugaskan di sana 4 tahun. Kemudian 2013 kembali lagi ke Gunung Kidul sampai dengan 2017. Di Gunung Kidul ini banyak pengalaman saya dan prinsipnya saya merasa sangat senang di Gunung Kidul ini. Persaudaraannya sangat luar biasa, hidupnya, rukunnya. Apalagi kalau yang di Gunung Kidul itu ada yang namanya apa Pak itu? Rasulan ya? Ya, rasulan itu pasti saya diundang mana-mana, dan dari Pak Lurah itu sering ada banyak ini ya tingkum dan sebagainya itu sampai di tempat saya. Cepat ya. Ya. Terlebih pada saat ini saya bertemu dengan teman-teman generasi muda yang sangat potensial. Karena apa? Generasi muda pasti jauh lebih menguasai dalam bidang teknologi dibanding dengan seangkatan saya dan sebagainya itu. Kemudian yang sangat luar biasa, Gunung Kidul ini pariwisatanya sangat terkenal, sangat dikenal oleh banyak orang, sehingga apa? Akibatnya ya setiap pada Sabtu Minggu itu jalan-jalan dari Gunung Kidul pasti macet. Tadi macet karena banyaknya pengunjung yang ada di sini. Kemudian apakah ini membawa sesuatu yang bagus, sesuatu yang sangat bagus itu terjadi di Gunung Kidul? Karena apa? Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan beberapa pengelola Port Darwis, itu mengatakan dulu kerja di Bandung, dulu kerja di Jakarta, tapi sekarang setelah terbuka kesempatan kerja di Gunung Kidul dengan mengelola wisata dan sebagainya, mereka pada kembali pulang dan akhirnya menjadi putra daerah yang bergerak di sini. Itu salah satu bentuk efek atau pengaruh bagus untuk Kabupaten Gunung Kidul, terbuka lapangan kerja. Kemudian anak-anak tidak perlu merantau lagi. Banyak sarjana-sarjana dulu kalau sudah lulus dari kuliah pasti keluar. Sekarang bisa mengabdikan di tanahnya sendiri. Kemudian ini bagaimana yang terpengaruh dengan harga-harga dengan berkembangnya pariwisata, harga tanah makin tinggi atau turun? Tinggi Pak. Tinggi sekali. Yang dulu itu nilainya cuma 1 meter itu mungkin 25.000 atau 50.000. Sekarang apakah boleh 100.000? Ya, pasti sudah sekitar 1 juta dan sebagainya. Dengan peningkatan harga tanah yang tinggi ini, Bapak-bapak, pasti ada banyak sekali investor-investor yang dari luar itu pengen membeli tanah di sini, menanamkan modalnya di sini karena ada harapan akan kemajuan peningkatan akibat pariwisata. Nah, ini yang saya sarankan kepada Bapak Ibu generasi muda kalian ini terutama, dan juga Pak Lurah, kalau misalnya membutuhkan sesuatu untuk misalnya pengembangan usaha, untuk modal modal kuliah atau modal untuk pengobatan dan sebagainya, tolong jangan tanah-tanah yang ada di Gunung Kidul jangan dijual pas ya. Kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan dana, kalau ada investor yang datang dapat dijual, kalau dulu itu jual tahunan ya. Kalau sekarang Pak, jual itu bisa dijual dengan memberikan hak yang baru. Misalnya Bapak Ibu mempunyai hak milik atas tanah, berikan saja dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Kalau misalnya digunakan untuk pembangunan wisata misalnya, berikan saja hak pakai. Caranya bagaimana? Kalian yang mempunyai Bapak Ibu yang kagungan hak milik, datang saja nanti ke PPAD, saya akan membuat akta pemberian hak pakai kepada investor ini. Jadi misalnya nanti diberikan hak guna bangunan selama 20 tahun. Nanti kalau sudah 20 tahun tanah itu akan
HGB itu akan berakhir dan tanahnya menjadi sepenuhnya dalam penguasaan penjenengan semua. Ya. Sehingga nanti kalau kalian tetap di sini, tetap bekerja di sini, kalian tetap menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Bukan menjadi orang-orang yang kalau sudah dijual lepas, tanah ini menjadi milik orang lain. Kalau kita pulang, kalau kita mau nyekar dan sebagainya, nanti bisa saja nanti kita seakan-akan ini bertamu, padahal ini tanah kita. Ya. Ini yang saya tekankan setiap kali saya menyampaikan penyuluhan itu seperti itu. Jadi tolong kalau misalnya membutuhkan dana boleh dijual, tetapi jangan jual lepas. Jualah dengan hak-hak yang bersifat sementara, itu diperbolehkan. Misalnya dengan hak guna bangunan, hak pakai atau HGB. Kalau tanahnya luas lebih dari 5 hektar, boleh diberikan dengan HGU. Ya. HGU itu misalnya tanah pertanian digunakan untuk pertanian, peternakan atau untuk perikanan. Karena di sini kan di dekat pantai ya, bisa juga digunakan untuk perikanan. Itu berikan itu dengan HGU misalnya. Itu boleh itu dilaksanakan seperti itu, dan nanti Bapak Ibu tetap menjadi tuan di atas tanah ini sendiri. Jangan sampai ini nanti menjadi dalam penguasaan orang-orang lain seperti Jakarta itu. Yang suku asli di Jakarta kan sekarang sudah nggak ada. Kalau mereka mau nyekar ke luhur aja, di mana tempatnya sudah nggak tahu lagi. Nah, harapan saya Bapak Ibu dan lebih-lebih kalian yang muda-muda ini sebagai penjaga wilayah Gunung Kidul tetap beraktivitas di bidang pariwisata, beraktivitas di dalam pengembangan usaha-usaha. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan penelitian juga di Purwodadi. Ternyata di sini banyak sekali pengusaha-pengusaha UMKM ya Pak ya. Barangkali di Pucung ini ada juga. Ini silakan nanti dikembangkan dengan berbagai macam teknologi. Sekarang bisa teknologi itu tidak hanya untuk menulis, tetapi digunakan juga untuk memasarkan barang-barang produksi. Sehingga kalian nanti akan UMKM itu bisa ketemu langsung dengan konsumen, tidak pada pengepul saja. Kalau pada pengepul barangkali harganya sangat sedikit, tapi kalau dengan langsung dengan konsumen itu nanti harganya bisa lebih tinggi lagi dan keuntungan untuk penjenengan semua. Kaitannya dengan pengembangan usaha juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan usaha-usaha di dalam UMKM. Barangkali ini tambah dari saya yang mungkin nanti dapat mendukung usaha Pak Lurah dan warga di sini yang sangat luar biasa. Luar biasanya karena masih muda, mempunyai semangat terkait di bidang pariwisata dan di bidang UMKM. Pariwisata itu sesuatu usaha yang tidak akan pernah habis. Selama masih ada manusia, pariwisata masih dibutuhkan. Dan yang hadir itu pasti orang-orang yang senang. Kalau orang-orang yang senang, pasti datang juga akan memberikan kesenangan. Kita menjual aqua saja pasti laku. Apalagi menjual sesuatu yang ditambah dengan storytelling seperti diajarkan oleh Pak Ridwan tadi, nanti akan menjadi semakin mengembangkan pariwisata yang ada di Gunung Kidul. Kalau misalnya nanti Gunung Kidul ini banyak sekali ya objek pariwisata, baik itu wisata pantai, kemudian wisata budaya seperti dilihat di sini, ada jadilan, jadilan atau apa ini Pak? Reok ya, ada reok yang jadilan dan sebagainya, dan upacara adat mungkin ya, upacara adat. Ini merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan, dan ini saya akan merasakan dengan orang yang pernah bekerja di Gunung Kidul ya. Saya selama 10 tahun ada di Gunung Kidul, saya akan melihat perkembangan ini, dan saya berdoa untuk Bapak Ibu semua semoga Pucung semakin jaya untuk di kemudian hari. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang hilang. Nuwun Pak Momo, pesan yang bijak tentunya untuk tidak terlalu ringan melepas hak ya. Nanti malah menjadi tamu di tanah sendiri. Dari Pak Nur, Pak Alfon, barangkali ada yang mau ditambahkan, silahkan. Dari Minara Ajeng boleh pakai mikrofon.
meja. Enggak, sini aja Pak, sini nggak apa. Suara saya keras. Bisa sesuai dengan budi saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Mas Agung, Pak Agung Bro juga ya. Kalau kami satu angkatan masuk UGM dulu, saya masih ingat dulu ini seorang anak band. Pakai gitar bisa masih kan? Karena saya pernah gugur gondrong. Sekali dalam aku juga. Ojo buka wadi. Kita nyanyi, soalnya bagus saya masih itu. Dulu termasuk idola. Enggak, wah, pintar main. Ini fakta apa khayalan? Storytelling. Karena seperti saya yang tadi tidak boleh terlalu imajinatif, terlalu kadal. Jadi Pak Momo, beliau seorang nasani, seorang apa? Kali panggil itu bawa aku belum Mas, belum sudah. Beliau itu kalau di Islam beliau itu ustaz. Jadi semacam apa gitu? Apa Pak itu lagi? Malah itulah. Di situ rata-ratanya. Nggak bisa tahu juga, pasti nggak tahu juga lagi, nggak tahu juga. Terus sekarang, di bulan tadi saya menasam suka mana? Bertemu anak, hati, anak tangga bisa juga saya tahu sama juga mereka lempar pisau, lempar kampak, saya senang. Ternyata itu penting, bisa lempar pisau, lempar kampak. Kenapa? Ketika ada masalah bisa saling warga itu bisa lempar masalah juga. Jadi itu mas ya, tadi mas mbak sekalian, storytelling memang penting. Kalau tadi kita hanya itu pemahaman kita sebatas untuk mengembangkan budaya, potensi, itu bisa dengan yang lain. Saya baru mempelajari itu ini kawan sudah berhasil dengan Pak Aris, Pak ini nanti storytellingnya ada. Tapi saya nanti minta berhasil dengan Pak. Ini akan bisa dimanfaatkan storytelling ini kayaknya dengan pencegahan konflik perkara-perkara untuk pencegahan tindakan koruptif bisa juga bisa karena kan pendidikan anti koruptif yang bisa kita berikan itu mulai dari usia ini tahun dengan cara apa? Berikan dari talent bisa karena efektif tapi ini baru pikiran saya Pak saya sampaikan bisa itu Pak jadi kita lebih kepada anak mencegah tindakan korupsi dengan metode storytelling itu bisa dan bisa juga itu hal yang lainnya mungkin Bapak Mas di sini pengasuh pengajian untuk memberikan pemahaman apa itu kepada mereka bisa juga dengan storytelling bisa Pak ya? Bisa mungkin saya tadi itu jangan yang sifatnya khayalan yang sifatnya tidak bagus tinggal kita bisa mengembangkan diri. Aris, Pak, saya ingin belajar apa dengan pencegahan sekitar perkara-perkara ini dengan menggunakan metode storytelling. Saya pikir itu bisa, Pak. Jadi apa? Maka saya jangan terjebak pada pemikiran bahwa storytelling itu hanya untuk pengembangan wisata saja. Itu bisa dilakukan dengan bisa Pak Aris. Ya. Jadi bisa nanti. Apapun gunakan storytelling bahkan ketika Mas Bondan Mas Bondan kan jalan storytelling konten banget itu Mas ketika menjadikan dalam kan tidak sekedar menceritakan pamer perang kali kan pasti terjebak juga pesan-pesan moral bener kan? Nah itu dengan storytelling itu bisa itu jadi dari Pak Aris tadi bayangkan Anda mengembangkan wisata karena itu bisa kemana-pun karena ada rangkanya, ada bermacam ya Pak itu bisa kita komunikasi ya gitu ya jadi tolong jangan terjebak
Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Kalau dari telepon, barangkali ada cerita dari Palu. Pakai mikrofon. Cerita yang menjadi topik pembahasan kita pada saat ini mungkin bagus itu dikembangkan cerita-cerita yang apa-apa yang bisa dikembangkan itu kemudian dituangkan dan dicetak dalam suatu buku. Jadi buku itu bisa menjadi bacaan bahwa di desa Pucung ini inilah mungkin kisah-kisah yang berkaitan dengan apa yang ada di sini yang berkaitan dengan sejarah, ya kan? Kemudian ada juga berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan di sini yang bisa diceritakan bagaimana produk itu bisa jadi berkembang dan terkenal, dan siapa yang mempromosikannya. Lewat buku itu orang bisa mengenal desa Pucung ini adalah misalnya penghasil utamanya ini, kemudian sejarahnya memiliki sejarah seperti ini, ya. Kemudian ada hal-hal cerita-cerita yang mungkin bisa menjadi pengingat bahwa desa Pucung ini punya historik yang yang bisa dikenal untuk sepanjang masa. Saya kira itu saja barangkali sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya yang masih penasaran tadi sebut-sebut berulang kali sama Pak Anies itu beneran ya. Itu kayak apa sih? Bakwan. Oh, bakwan. Jadi Semacam bakwan. dari daun singkong. Iya. Saya tadinya mau usul ke Pak Anies pakai judul Ulak Bendran dan Pucung itu toko besi motor. Ternyata makanan. Baik. Mungkin ini juga semacam usulan juga ke Pak Ristiono selaku teman dosen yang sebagai pembina utama di Pucung. Ini kan nanti tidak akan berhenti di sini. Pada akhirnya nanti paling tidak Wotawati itu kan membutuhkan guide yang menyampaikan segala sesuatunya secara lisan. Dan saya bersedia Pak Aris untuk ngajari public speaking. Itu. Yang saya lebih terkenal daripada Pak Aris di sini. Mau nyanyi aja, saya itu cita-citanya segitu kan. Karena saya berpikir pernah saya ada pengalaman ke Candi Boko, Pak Lurah, bagaimana guide-nya itu bukan main, menceritakan dengan sangat yakin dan hafal di luar kepala. Itu kan butuh proses saya pikir. Cara dia menyampaikan, artikulasi, intonasi dan lain sebagainya itu saya pikir menarik. Ini siap-siap di Pak Wasis nanti sebagai relawan pertama. Bahasa Inggris, Pak. Oh, nah ini guru bahasa Inggris, pas banget sudah. Jadi itu sampai apa betul. Itu sebagai contoh saja di Candi Boko, panjangan sampun nanti ke Candi Boko dengan di guide yang di sana. Mereka tidak hanya punya kemampuan menyampaikan secara lisan story di seputaran Candi Boko, juga ini ekstra kemampuan potret mas, termasuk memvideokan dengan banyak. Dan kita mau tuh disuruh-suruh sama dia mau hebat gitu ya pengaruhnya. Saya kira itu semua teman sudah ikut menyumbangkan pemikiran, tetapi menjadi tidak lengkap kalau tidak ada closing statement dari pembicara utama Pak Ristiono sebagai pesan kepada teman-teman sebelum kami nanti kembali ke Jogja. Silakan Pak Aris. Oh, Pak Lurah. Oh baik. Pak Lurah dulu closing statement. Silakan Pak Lurah. Baik, Pak Agung, terima kasih Pak Agung, Pak Ristiono yang kami hormati, Pak Yohanes Pomo, Pak Nur Rahmanto, juga Pak Alfon, dan tentu saja Bu Ristiono. Tadi sudah bersama-sama dengan rekan-rekan kami, Pak Darwis dan juga Karang Taruna, kita sudah sinau bareng
pembahasan belajar bersama terkait dengan storytelling. Meskipun ini ibaratnya kalau tiga ilmu storytelling tadi yang disampaikan oleh beliau, Pak Aristiono itu ibaratnya kalau skalanya 1 sampai 100 mungkin baru di angka 2 atau 3 gitu. Jadi masih sebenarnya banyak hal yang harus kita pelajari, perdalam lagi bagaimana kemudian membuat storytelling yang menarik dan sebagainya. Jelas ini masih menjadi PR dan tantangan, dan juga harapan kami nanti tadi Pak Aristiono masih siap tadi mendampingi, kemudian bahkan Pak Agung juga siap juga mendampingi. Nah, ini artinya luar biasa peran serta dukungan dari STPN Yogyakarta kepada Kelurahan Pucung ini. Tinggal kemudian kita itu mau apa enggak. Ini yang selalu kita tekankan kepada warga masyarakat, kepada Pak Darwis, mau enggak sih kita itu maju bareng-bareng, mau enggak untuk belajar. Termasuk hari ini teman-teman sudah kersorau di sini, kami sudah sangat matur nuwun sudah matur nuwun, meskipun tadi sebut kumbrobios yang duit tekok siji-siji kan. Tapi alhamdulillah nggak jadi ditanya satu-satu ya kan. Ini sih Mas Amin terus oh ya. Tapi sebenarnya itu dibalik bongnya itu udah daftar pertanyaan semua Mas sebenarnya. Cuma disembunyikan di dalam bong. Sehingga ini luar biasa momentum kesempatan yang baik bagi kita yang saat ini tengah mau merintis seperti itu, baik pariwisata, baik UMKM yang digiatkan oleh Bu Ayu Budiarti, dan juga nanti ada UMKM yang lain. Betul sekali bahwa produk ini akan semakin kuat ketika ada storytellingnya bagus. Meskipun nggak usah dilebih-lebihkan itu tadi, makan keripik yang Mbok Ratu terus bikin kulit mulus, tergantung keripiknya, dan dukungan skincare yang lainnya, bisa saja sebenarnya memang. Nah, termasuk tadi yang disampaikan Pak Aristiono, Karangtengah mungkin secara potensi alam memang harus kami akui, karena kami sendiri juga Karangtengah itu di sini bro. Jadi wilayah Balai Kalurahan ini Karangtengah. Mungkin secara potensi alam untuk pariwisata, objek wisata ini memang ya sejauh ini kalau kami belum bisa menemukan. Terlepas nanti mungkin ada yang lain. Cuman kan kalau kita bicara pariwisata kan nggak harus melulu tentang alam, nggak harus melulu tentang sebuah objek wisata. Tapi bisa saja potensi-potensi budaya ini sebagian besar itu ada di Karangtengah. Termasuk tadi Mas Bondan itu keluarganya seni semua gitu. Termasuk dia juga punya sanggar kesenian, ada karawitan dan sebagainya di rumahnya, dekat sini rumahnya. Kebetulan bapaknya ini kan dulu ulu-ulu kami atau kasih kemakmuran kami ya, jadi kami cukup dekat, termasuk juga menjadi ketua Dewan Budaya Kelurahan Pucung. Sehingga Karangtengah ini secara potensi alam mungkin memang kurang atau saat ini belum kita tahu lah ya. Tapi secara SDM ini insya Allah ada hal yang bisa kita bangkitkan untuk kita angkat seperti itu. Artinya leres ketika Prof. Aristiono tadi bahwa kami pun juga yakin tidak ada suatu tempat itu yang tidak memiliki potensi sama sekali. Termasuk kalau teman-teman perso Wotawati ya sopo ngiro arep kowe saiki. Teman-teman Wotawati silahkan tanya. Di Semedini tahunnya itu wilayah mereka itu terpencil, biasanya kalau protes. Yang saya ke sana pasti ditanya, diminta itu hanya jalan. Mereka enggak pengen ngangkat jadi tempat wisata itu enggak. Jalan nih Pak, diperbaiki, jalan nih Pak, diperbaiki. Nah, tapi karena kebetulan kami sendiri juga bukan asli warga Wotawati, maka seperti teorinya Pak Aristiono tadi bahwa kalau mau melihat potensi sebuah wilayah, kita perlu orang lain, kacamata orang lain untuk melihat wilayah kita. Kalau kita setiap hari di sini, saya setiap hari di Karangtengah, Mas Ibnu di Karangtengah, ya berbagai ini di tempat kita, gitu kan. Nah, maka ini yang perlu kemudian kita kolaborasi, kita perlu pendampingan dan sebagainya. Oleh karena itu, monggo semangat, sareng-sareng teman-teman semua. Mumpung ibaratnya pesawat ini kita baru mau take off seperti itu. Ini mumpung lagi ada miber, lagi ada angkatan nih gitu kan. Maka sareng-sareng bersama mari kita banyak belajar, banyak istilahnya mendalami lagi bagaimana menjadi guide yang baik, bagaimana kita sebagai pengelola UMKM yang baik, bagaimana kita menjadi istilahnya pun
tuan rumah yang baik bagi setiap wisatawan yang mau datang ke tempat kita. Nah ini mumpung belum terlanjur kita ibaratnya pesawatnya terbang itu tadi, ini yang kita persiapkan dulu. Kotawati insya Allah kita take off nanti di akhir 2026. Maka harapan kami ketika ini sudah terbang, tidak ada lagi nanti pas terbang itu gulingnya langsung menjatuhkan pesawat. Ya oleh-oleh sedikit itu biasa pesawat, kadang melewati awan yang tebal gitu, ada geruduk-geruduk itu biasa. Tapi kami tidak berharap langsung mesinnya mati pas di atas gitu. Nah termasuk nanti leres ketika Nipun tadi dari Bapak Ristiono bahwa Kotawati ini mercusuar kita. Nanti harapan kami termasuk produk UMKM ini juga bisa nanti kita bawa ke Kotawati. Jadi produk-produk UMKM di Paduan lain ini bisa kita bawa ke Kotawati. Kotawati adalah sebagai market pasarnya produk di Kelurahan Pucung. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat semuanya. Meskipun saat ini mohon izin Prof, mohon doa restunya, kami juga sedang mengembangkan kawasan di Padukan Pucung, tempatnya Bu Wahyu. Ini kita sedang membangun kawasan, nantinya di sana ada peternakan dan pertanian terintegrasi seperti itu. Jadi kita tengah membangun saat ini ada kandang kambing, kandang ayam, nanti pertaniannya insya Allah mungkin ada kebun cabai, termasuk nanti di sana ada bekas telaga sehingga kita bisa manfaatkan sebagai nanti untuk budidaya ikan air tawar. Dan itu dalam satu kawasan, insya Allah nanti semoga itu juga bisa mengangkat potensi di Paduan selanjutnya selain Paduan Kotawati. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Ristiono dan seluruh tim dari STPN Jakarta yang tidak pernah lelah mensupport dan mendampingi kami. Semoga senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, berkah barokah ilmunya, dan kita bisa selalu bersama-sama untuk memberikan dampak manfaat kepada seluruh warga masyarakat. Amin. Mungkin itu, terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Pak Agung. Matur nuwun Pak Estu. Selanjutnya closing statement dari Pak Estu. Ibu silakan. Oke. Closing statementnya itu nggak ada sebetulnya. Yang ada itu rasa bersyukur. Jadi saya bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur bisa diterima dengan baik oleh Pak Lurah dan Pak Carik. Saya bersyukur bahwa kita semua sepakat. Kita sepakat untuk memajukan Pucung. Kita ingin mewujudkan Pucung yang mandara, mandiri, damai, sejahtera. Sebagai sahabat, saya mohon izin untuk diberi kesempatan untuk terus bersama-sama dengan Pucung, ikut membangun Pucung. Hari ini kita sudah lihat Kotawati sebagai mercusuar, sebentar lagi mereka akan take off. Kemudian kita sudah lihat bagaimana persiapan Pak Lurah di Padukan Pucung. Kemudian Karang Tengah juga siap menyusul. Tadi kalau dibilang sumber daya alamnya mungkin biasa saja, tapi sumber daya budayanya kan tidak biasa saja. Sehingga kemudian nanti untuk Karang Tengah saya pikir ayo kita perjuangkan di aspek sumber daya budayanya. Dan saya pikir itu semua nanti bisa diikuti oleh Padukuhan yang lain. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau berkenan mewujudkan Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Lurah Pucung serta jajaran yang sudah menerima tim STPN. Siang hari ini teman-teman para muda yang sudah ikut berpartisipasi dan membuat suasana kelas dalam tanda petik menjadi dinamis, meskipun sedikit diwarnai rasa stres karena di pinggir ada tes beneran. Tapi lain waktu mungkin beneran Mas tes. Dan saya sebagai moderator siang hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih baik, dalam kondisi yang senantiasa sehat. Mudah-mudahan nanti dari 10 padukuhan ini nanti bisa dieksplorasi satu persatu, bisa menjadi menjadi satu wilayah kelurahan yang punya potensi di masing-masing padukuhan yang bisa dieksplorasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
masuk bulan bawah. Oke. Sudah melewati pasal 12.